Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Amalia. Saya mahasiswi PG PAUD UHAMKA semester 6. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang perencanaan kewirausahaan. Langsung aja, yang pertama ada riset pasar. Nah, dalam riset yang telah dilakukan, masyarakat saat ini lebih banyak menggunakan media online untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk juga bahan makanan. Masyarakat kini lebih banyak memilih memesan bahan makanan ataupun makanan cepat saji yang praktis seperti frozen food contohnya melalui online dikarenakan dengan adanya pandemi COVID-19 dan masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah. Dari hasil riset ini, hampir 80% orang lebih memilih makanan yaitu bakso. Maka dari itu, kami mengambil peluang dengan menjual bakso yang kami inovasikan dengan menambah warna pada bakso agar masyarakat lebih menarik. Selanjutnya, segmentasi pasar. Secara geografis, target utama wilayah pemasaran bakso yaitu di Jakarta dan online untuk seluruh wilayah Indonesia. Secara demografis, bakso ini dijual untuk semua kalangan usia dan semua kelas sosial. Selanjutnya ada secara perilaku. Selain sebagai makanan ringan yang murah, bakso yang akan kami jual kaya akan manfaatnya seperti gizi dan lebih sehat dibandingkan dengan bakso lainnya. Selanjutnya, secara psikografis, kekeluargaan dan sosial masyarakat, pegawai, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, pengusaha, guru dari berbagai macam agama sampai ras. Oke, kita lanjut ke deskripsi usaha. Sekilas tentang usaha, yang pertama ada nama usaha yaitu The Healthy. Alamat rumah di Jalan Selamboyan Raya, Blok EA nomor 32, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Jawa Barat. Jenis usaha yaitu bakso Rainbow Healthy. Uraian usaha melayani pembelian makanan frozen. Selanjutnya, alasan pendirian usaha yaitu meningkatkan pendapatan keluarga. Selanjutnya, menciptakan suatu inovasi baru dan juga menerapkan kemampuan dalam berwirausaha. Lanjut, bentuk usaha yaitu perusahaan perseorangan atau kelompok. Lalu, alamat lokasi, Jalan Selamboyan Raya, Blok EA nomor 32, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Jawa Barat. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, alasan pemilihan. Usaha industri pembuatan bakso pelangi ini didirikan adalah jenis usaha industri makanan yang berskala sederhana yang khusus memproduksi bakso pelangi dalam bentuk-bentuk bakso yang memiliki ciri khas warna-warni pelangi. Alasan memilih industri pembuatan bakso yaitu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bakso adalah makanan yang sudah merakyat dan merupakan sebagai makanan favorit yang banyak disukai oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun orang tua. Yang kedua, bahan baku pembuatan bakso pelangi adalah jenis bahan baku yang mudah diperoleh dimanapun, seperti ayam, dan pewarna pelangi yang digunakan adalah alami dari kandungan warna buah dan sayur yang dapat mudah diperoleh dalam melakukan usaha. Yang ketiga, dalam pembuatan bakso pelangi, saya dapat menerapkan sebuah pengalaman dalam pembuatan bakso pelangi yang pernah saya dapatkan dari buku resep, internet, maupun belajar dari seorang yang sudah ahli dalam pembuatan bakso. Yang terakhir, dalam hal peluang bisnis, kami memiliki peluang yang baik untuk lokasi tempat yang akan digunakan untuk melakukan usaha dan melihat belum adanya pesaing khusus dalam usaha pembuatan bakso pelangi. Selanjutnya ada visi, misi, tujuan, dan sasaran dari usaha yang akan saya buat. Yang pertama, visi.
memproduksi bakso sehat yang terjamin baik dari segi kualitas dan kuantitas untuk masyarakat. Lalu, misi kami yaitu memasarkan bakso di dalam maupun di luar daerah dengan target beberapa daerah di luar Jawa. Yang kedua, menjaga kualitas dan terus berinovasi. Yang ketiga, memberikan harga produk yang terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, meningkatkan mutu dan kualitas, mengedepankan proses dalam pengolahan produk yang terjamin baik dari bahan yang berkualitas dan rapi. Yang kelima, dapat membuka cabang di daerah lain. Selanjutnya, tujuan. Dengan modal yang terbatas, mampu membuat sebuah produk yang banyak diminati di pasaran oleh masyarakat karena kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau, juga berguna untuk kesehatan. Selanjutnya yang terakhir ada sasaran, yaitu produk yang kami buat ini dapat dipercaya sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah pelosok Indonesia dan menjadi satu-satunya perusahaan pemproduksi bakso yang terbuat dari ayam dan sayur yang telah diolah dan dapat membuka cabang di wilayah lain. Selanjutnya, ada deskripsi tentang usaha. Jenis usaha yaitu menjual makanan frozen yang lezat dan bergizi dengan berbagai macam varian warna bakso. Yang kedua, ada prospek usaha. Usaha yang kami dirikan ini merupakan usaha menengah. Kalangan manapun tahu dengan produk makanan ini. Dalam usaha ini, tingkat persaingan mudah diatasi karena kami selalu berinovasi dan berkreasi dalam produk kami seperti memberi warna menggunakan bahan alami seperti sayur dan buah agar bakso terlihat berwarna. Yang ketiga ada survei pasar. Dalam riset pasar yang kami lakukan terlihat masyarakat saat pandemi COVID ini banyak yang melakukan pemesanan makanan melalui online dikarenakan tidak boleh keluar rumah. Masyarakat juga banyak suka pada frozen food dikarenakan praktis dan lebih tahan lama. Selanjutnya rencana produksi. Bahan untuk membuat bakso. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakso pelangi ini yang pertama, bahan untuk baksonya yaitu daging ayam giling, lalu tepung kanji, air es, telur, bawang putih, merica, dan garam. Untuk bahan pewarna pelanginya yaitu bayam untuk warna hijau, lalu buah bit untuk warna merah, dan wortel untuk warna jingga. Ya, lanjut ke proses produksi. Yang pertama ada pembuatan pewarna pelanginya, yaitu blender masing-masing bayam, buah bit, dan wortel secara terpisah, lalu campurkan air secukupnya, blender hingga halus, lalu disaring, pisahkan antara air dan ampasnya. Selanjutnya untuk pembuatan baksonya, yang pertama haluskan bawang putih, merica, dan garam, lalu masukkan daging giling, campurkan dengan tepung kanji, telur, dan air es, lalu masukkan juga pewarna yang telah dibuat. Setelah itu, aduk hingga rata sampai dipadatkan. Yang kedua, masak air hingga mendidih, lalu matikan apinya. Setelah itu, bulat-bulatkan bakso dengan dua ukuran, yang besar dan yang kecil. Setelah itu dicelupkan ke dalam air yang sudah mendidih. Lakukan sampai habis. Selanjutnya, masak kembali sampai bakso mengapung, lalu angkat dan tiriskan. Setelah bakso sudah dingin, masukkan bakso ke dalam kemasan plastik dan dinginkan hingga beku. Selanjutnya, produk yang dihasilkan. Produk olahan makanan industri yang akan kami hasilkan adalah makanan bakso yang berwarna-warni, yaitu salah satu jenis makanan rakyat berbahan baku daging ayam dengan ciri khas yaitu warna-warni pelangi. Tanpa bahan kimia, pewarna yang menggunakan pewarna alami dari kandungan pewarna sayur dan buah tentunya membuat sehat.
Selanjutnya, rencana pemasaran, analisis pesaing usaha, SWOT, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan kami yaitu bahan bakunya mudah ditemukan, memiliki rasa khas tersendiri, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, weakness, yaitu kelemahan, ketergantungan pada pemasok bila pemasok terlambat mengganggu hasil produksi. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang. Minat akan makanan frozen itu sangat tinggi, dan makanan ini sangat ringan dan kaya akan vitamin. Yang terakhir, threats, ancaman. Banyak makanan dengan variasi yang lain. Ada jenis makanan yang sama, harga produk kompetitor tersaing, selera konsumen yang bervariatif. Selanjutnya ada lokasi pemasaran. Yang pertama itu lokasi yang tidak terlalu jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua, lokasi mudah terjangkau dari pusat-pusat pemasaran. Yang terakhir, lokasi terpilih bersifat menetap, artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan-keperluan lain selain untuk usaha genting. Selanjutnya, strategi pemasaran. Untuk promosi usaha, kami tidak menggunakan media cetak, melainkan media elektronik seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Karena kepuasan konsumen akan secara tidak langsung membantu dalam memperkenalkan produk kami kepada para konsumen lainnya, sehingga secara tidak langsung konsumen kami akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada organisasi pelaksanaan. Yang pertama itu ada jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan usaha dan tahap kebutuhan anggaran disusun sebagai berikut, yaitu uraian kegiatan. Yang pertama, pembelian bahan baku dan peralatan lainnya pada bulan Juni 2020. Selanjutnya, tahap persiapan alokasi dan produksi, yaitu bulan Juni 2020. Lalu pemasaran dan promosi pada bulan Juni, dan penilaian evaluasi juga di bulan Juni. Pelaksanaan atau job description. Yang pertama ada pemimpin atau manajer, yaitu pemilik sekaligus pimpinan bertanggung jawab terhadap jalannya usaha, koordinasi pengawas, dan mengarahkan seluruh kegiatan, mengambil keputusan, dan sebagai quality control. Yang kedua, bagian produksi. Di bagian produksi ini, yang pertama, kepala bagian produksi mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai job desk. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap persiapan dan proses produksi. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap makanan yang dipesan konsumen. Lalu menjaga kebersihan produk dalam proses produksi, cekatan dalam menjaga mutu produk, baik cita rasa, aroma, ataupun tekstur. Lalu yang terakhir, mengemas hasil produksi. Yang ketiga, bagian pengadaan bahan baku. Itu kepala bagian pengadaan bahan baku mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai job desk, mencari informasi keberadaan bahan baku, melakukan pembelian bahan baku, dan menjaga mutu bahan baku sebelum diolah. Yang keempat, bagian keuangan, yaitu kepala bagian keuangan mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai job desk, melaksanakan kegiatan keuangan dan administrasi, mencatat atau pembukuan keuangan perusahaan, mengadakan dana untuk proses pembelian bahan dan proses, lalu membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Yang terakhir, bertanggung jawab terhadap sistem keuangan. Yang terakhir, bagian pemasaran. Kepala bagian pemasaran mengkondisikan pekerjaan di bawahnya untuk bekerja sesuai job desk. Yang pertama, mempromosikan dan memasarkan produk. Yang kedua, mendistribusikan produk ke tempat pemasaran, misalnya toko,
warung, atau bahkan supermarket terdekat. Yang terakhir, melayani dengan ramah, menanggapi komplain konsumen dengan ramah dan senyum. Yang selanjutnya, rencana biaya usaha. Rencana biaya usaha ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya investasi, biaya operasi, dan titik impas produksi balik modal. Yang pertama, biaya investasi, yaitu untuk peralatan seperti kompor gas dan tabung gas, yaitu sebesar 200.000, blender 150.000, dan peralatan-peralatan lain sekitar 500.000. Untuk biaya promosi yaitu sebesar 100.000. Jadi jumlah biaya investasi yaitu sebesar 950.000. Untuk biaya operasi atau per bulan, yaitu kebutuhan bahan baku 30 kali 150.000, yaitu 4.500.000. Lalu kebutuhan bahan pembantu 30 kali 50.000, yaitu 1.500.000. Lalu kebutuhan biaya operasional 30 kali 30.000, yaitu 900.000. Jadi jumlah biaya operasi yaitu 6.900.000. Total biaya 7.850.000. Lalu menghitung harga jual. Yang pertama, biaya operasi per bulan 7.850.000, kapasitas produk 1.200. Menghitung harga jual, biaya operasi per bulan yaitu 7.850.000, kapasitas produk yaitu 1.200, dan biaya per unit yaitu 7.850 dibagi 1.200, yaitu 6.541 rupiah. Margin keuntungan yang diharapkan yaitu 80%. Harga jual produk per unit yaitu 6.541 rupiah ditambah 5.459 rupiah, yaitu 12.000. Harga jual per bungkus adalah 15.000. Selanjutnya, titik impas produksi atau balik modal. Modal yang dikeluarkan yaitu 7.850. Pendapatan per bulan yaitu 18 juta. Modal kembali dari 22.500 dikali 1 bulan yaitu 18 juta. Oke, seperti itu pemaparan dari planning kewirausahaan yang akan kelompok saya buat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.